I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Salam guys, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas psikologi umum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Desia Nadamu, saya akan membawakan teori belajar behavioristik. Lebih baik perkenalkan nama lengkap saya, Sylvia Felicia Putri. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar Perkenalkan nama lengkap saya, Sylvia. Saya akan membahas teori tentang humanisme. Baik, perkenalkan nama saya Afif. Saya akan membahas materi tentang teori belajar sosial. Saya akan membawakan teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori pembelajaran dengan adanya perubahan tingkah laku pada seseorang. Akibatnya karena adanya stimulus dan juga respon. Ya, stimulus ini dilakukan oleh seorang pendidik, dalam hal ini guru, dan yang merespon adalah peserta didik. Jadi teori ini kalau tidak ada respon atau perubahan pada tingkah laku itu tidak dinamakan belajar. Ya, contohnya guru ketika memberikan perkalian kepada murid-muridnya. Ya, hari ini ketika dia memberikannya, lalu dia menghafal, besoknya ditanya, tapi dia tidak mengetahui, itu bukan namanya belajar. Jadi teori ini menekankan bahwa pada saat menerima stimulus itu atau ada reaksi itu harus ada perubahan pada tingkah laku atau pemahaman pada peserta didik itu sendiri. Jadi teori behavioristik ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ketika teori behavioristik ini dilakukan terus-menerus atau stimulasi terus-menerus, maka seorang pendidik atau peserta didik, teori behavioristik ini juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah stimulus ini dilakukan terus-menerus supaya peserta didik mengingat akan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dampak negatifnya adalah ketika stimulus itu jarang dilakukan atau tidak terus-menerus dilakukan, maka materi atau reaksi bagi peserta didik itu mudah dilupakan. dan selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar kognitif. Ada berbagai macam teori belajar, salah satunya adalah teori belajar kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar kognitif mulai dari pengertian, manfaat, kekurangan, dan kelebihan. Yuk, simak artikel ini dengan baik agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses antara lain analisis, mengelola informasi, pendidikan, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kamu dapat lebih mudah untuk menjalankan informasi belajar dan menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Yang kedua, manfaat belajar kognitif. Manfaat belajar kognitif meningkatkan pemahaman, mendapatkan informasi baru. Kamu bisa mengembangkan pemikiran lebih dalam mengenai informasi yang baru, membantu mempelajari hal baru dengan lebih cepat. Melalui pengalaman, kamu dapat mengatur ulang dan menggunakan metode belajar yang sama dalam mempelajari hal baru. Hal ini karena kamu sudah mengetahui bahwa cara sebelumnya berhasil dan efektif. Dengan begitu, kamu dapat mempelajari hal baru dengan cepat. Membantu untuk menerapkan konsep baru. Manfaat yang terakhir ini, kita dapat belajar kognitif, dapat membantu kamu dalam meningkatkan, membangun ide, dan menerapkan konsep baru untuk pengetahuan
pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, kelebihan serta kekurangan belajar kognitif. Kekurangan. Proses belajar akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari suatu hal. Membuat belajar menjadi lebih mudah dipahami. Sistem belajar kognitif mengharuskan kamu menjadi lebih aktif dalam belajar, sehingga secara tidak langsung juga kamu akan belajar mengambil informasi, menghafal, dan menyimpan pengetahuan. Kekurangan. Selain memiliki kelebihan belajar kognitif, juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah konsep belajar kognitif ini agak sulit untuk dipahami. Hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman yang masih belum lengkap. Tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Karena konsep belajar kognitif ini agak sulit untuk dipahami. Hal ini karena ada yang kurang sesuai dan tidak cocok untuk tingkat pendidikan tertentu. Demikian artikel kali ini. Jika kamu memiliki ide untuk artikel selanjutnya, atau kamu memiliki saran atau topik apa yang ingin dibahas, kamu bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang teori humanisme. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa humanisme adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang baik berdasarkan asas perkemanusiaan atau pengabdian kepentingan sama umat manusia. Nah, adapun nilai-nilai humanisme di antaranya meliputi nilai kebangsaan, rasa aman, kreativitas, aktualisasi diri, kerjasama, percaya diri, etis dan moral, dan pertanggungjawaban. Nah, humanisme adalah suatu aliran yang memiliki pemikiran filsafat yang mempercepat nilai dan kedudukan manusia serta menganggap manusia sebagai objek pembelajaran terpenting. Nah, tujuan humanisme adalah untuk menghidupkan rasa perkemanusiaan dan meningkatkan nilai-nilai hidup yang baik dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan antara kelompok manusia yang beragam dalam hidup bersama. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sosial, pengertian, konsep, dan penerapannya. Penting untuk mengetahui peran orang tua pada setiap fase tumbuh kembang anak. Salah satu panduannya bisa Anda pelajari dari teori belajar sosial yang digagas oleh psikolog Albert Bandura. Menurut Bandura, aspek penting dalam proses belajar anak berasal dari observasi dan meniru orang di sekitarnya. Nah, konsep ini sepadan dengan pemahaman bahwa anak belajar layaknya spons, menyerap apa yang ada di sekitarnya. Atas dasar inilah, teori pembelajaran sosial bisa menjadi panduan orang tua untuk memastikan lingkungan sekitarnya memberikan contoh yang baik. Apa itu teori belajar sosial? Teori belajar sosial dikutip dari Shipley Psikologi, teori belajar sosial atau social learning. Teori adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional dari orang lain. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia, berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya. Tokoh Bandura menganggap bahwa anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukan secara langsung. Syaratnya mereka pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya.
Teori belajar sosial Albert Bandura ini menjadi jawaban atas celah dari teori-teori lainnya. Salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seseorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya. Setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut jika diberikan hadiah atau hargai oleh orang tuanya. Maka mereka dapat lebih semangat untuk mengulangi perilaku baik yang ditiru dari kedua orang tuanya. Menurut Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observasi lewat pemodelan. Dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercayai menjadi bertindak yang tepat. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai 3 konsep teori pembelajaran sosial tersebut. Manusia belajar lewat observasi. Salah satu eksperimen psikologi yang paling terkenal adalah boneka bernama Bobo. Anak-anak yang menjadi partisipan dalam studi Bandura mengobservasi bagaimana orang dewasa bertindak kasar terhadap Bobo. Ketika mereka diminta bermain dalam sebuah ruangan bersama Bobo, anak-anak mulai meniru tindakan agresif seperti yang dilihat sebelumnya. Dari situ, Bandura mengidentifikasikan 3 konsep dasar dari pembelajaran observatif. Model langsung atau live model yang melibatkan individu melakukan sesuatu. Model simbolik yang melibatkan karakter fiksi atau motivasi lewat buku, film, program televisi, atau media online. Model instruksi verbal dengan deskripsi dan penjelasan sebuah perilaku. Artinya, teori belajar sosial tidak mengharuskan terlibat langsung dalam sebuah aktivitas. Mendengarkan instruksi atau petunjuk secara lisan juga bisa menjadi media mempelajari hal-hal baru. Anak-anak pun bisa belajar dengan membaca, mendengar, atau menyaksikan karakter di buku dan film. Bagi orang tua yang sepakat dengan teori ini, Anda tentunya juga perlu berhati-hati dengan apa yang disaksikan anak-anak. 2 itu pengaruh kondisi mental. Konsep teori pembelajaran sosial selanjutnya adalah pengaruh kondisi mental terhadap proses pembelajaran anak. Bandura menekankan bahwa faktor lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi terhadap cara dia berperilaku. Faktor lain dapat bersumber dari diri anak, kondisi mental dan motivasi juga turut menentukan apakah seorang anak mendapatkan sebuah perilaku atau tidak. Faktor intrinsik ini bisa beberapa rasa bangga, kepuasan hingga mencapai atas target tertentu. Ada pemikiran internal dan kognisi dianggap membantu menghubungkan teori belajar sosial dengan kognitifnya. Perpaduan 2 hal ini disebut oleh Bandura sebagai teori kognitif sosial. Yang ketiga, pembelajaran buku menjamin perubahan. Nah, salah satu pertanyaan yang mungkin dilontarkan seputar dari teori adalah kapan menentukan sesuatu telah dipelajari anak. Padanya anak bisa terlihat langsung ketika mereka menunjukkan perilaku baru. Contohnya, anak belajar mengayun sepeda setelah melihat bagaimana caranya. Namun terkadang hasil dari proses observasi ini tidak langsung terlihat. Inilah yang menambah prinsip bahwa apapun yang dilihat anak baik secara langsung maupun tidak bukanlah kunci perubahan perilaku mereka. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.